Ini adalah tentang konsep dasar dalam teori akuntansi. Ini tujuan pembelajaran seperti biasa. Ini kalian baca dulu di slide. Ini saya buat singkat ya, karena untuk upload materi biasanya semakin lama itu semakin berat aplikasinya, HP saya ya, ke YouTube-nya. Jadi ini saya buat singkat ya. Konsep dasar pengertiannya ya paham ya. Ini bisa dibaca juga. Dia adalah konsep-konsep yang nilainya melekat atau mendasar dan bisa dipakai di konsep dasar turunannya gitu ya. Dibaca. Kemudian ini berbagai nama lain selain biasa dibilang konsep dasar ya, bisa dibilang postulat dan sebagainya. Kemudian ini sumber konsep dasar ya. Orang-orang yang membuat teori tentang konsep dasar dalam teori akuntansi bisa dari IAI dan seterusnya. Oke, kemudian ini mengapa isi berbeda antar sumber ya, ini jadi ada tujuannya beda, persepsi dan seterusnya. Nah, ini konsep-konsep dasar yang paling lengkap itu ada di Paton and Littleton ya. Nah, kenapa? Karena dia yang terakhir ya, dia yang menyempurnakan konsep-konsep yang dikenalkan sebelum sumber-sumber yang sebelum-sebelumnya. Jadi konsep-konsepnya dikemukakan ada business entity ya, atau biasa disebut dengan entitas bisnis, kesatuan usaha ya. Dari bahasanya, jadi yang saya bahas adalah konsep dasarnya saja ya. Jadi biasanya dalam kita membuat laporan keuangan, kita harus bisa menerapkan konsep kesatuan usaha ini. Artinya apa? Kalau dari kata-katanya entitas bisnis ya, entity itu kesatuan usaha, artinya perusahaan ini dianggap suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang dia berdiri sendiri. Jadi tidak boleh ketika ada pengeluaran atau pemasukan yang menyangkut personal atau individu itu dicampur dengan laporan keuangan perusahaan. Misalnya pemilik itu melakukan pengeluaran melakukan pengeluaran atau pemasukan tapi untuk keluarga atau untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dia sendiri, itu tidak boleh dimasukkan ke laporan keuangan yang perusahaan, karena konsep kesatuan usaha menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, jadi tidak boleh campur-campur ya, gitu maksudnya. Kemudian kontinuitas usaha ya, continuity ini artinya berkelanjutan ya. Jadi kalau tidak ada tanda atau gejala atau sesuatu di masa mendatang, rencana bahwa kesatuan usaha atau bisnis ini akan dibubarkan maksudnya dilikuidasi ya, maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha itu akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas ya, namanya kontinuitas usaha atau biasa disebut going concern ya. Jadi going concern ya maksudnya kontinuitas usahanya tuh jangka panjang tidak terbatas. Kemudian measure consideration, penghargaan sepakatan. Ini adalah maksudnya jadi berapapun jumlah rupiah atau agregat harga ya, yaitu penghargaan ya, yang terlibat di dalam tiap transaksi atau kegiatan itu merupakan bahan ya dari dasar akuntansi yang paling objektif dalam mengukur ya revenue dan expense ya, pendapatan dan pengeluaran. Jadi ini adalah dasar dalam akuntansi yang paling objektif, yaitu agregat harga atau penghargaan kesepakatan yang terlibat dalam tiap transaksi ya. Kemudian cost attached atau cost melekat ya. Konsep ini menyatakan bahwa cost melekat pada objek yang dipresentasikannya sehingga cost bersifat mudah bergerak dan bisa dipecah-pecah dan digabung kembali ya. Ya, ini tentang cost yang melekat di objeknya atau yang kita laporkan itu. Oke, kemudian effort and accomplishment, upaya dan hasil atau capaian. Jadi ya biaya itu maksudnya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Nah, pendapatan timbul karena biaya, jadi ada upaya dan hasil maksudnya gitu. Kemudian bukti terverifikasi dan objektif ya, maksudnya informasi keuangan punya tingkat kebermanfaatan dan tingkat keterandalan yang tinggi. Jadi jika terjadi data keuangan didukung oleh bukti-bukti objektif, itu dapat diuji kebenarannya, maksudnya seperti itu. Asumsi. Nah, assumption teori ini maksudnya keenam konsep dasar sebelumnya itu asumsi atau didasarkan atas asumsi tertentu dengan segala keterbatasannya. Ya.
Jadi seperti itu. Nah, ini karakteristik konsep dasar ya, cukup mendasar, saling berkaitan secara logis. Oke, ini bisa dibaca. Nah, untuk yang lain-lain bisa dibaca sendiri. Cuma kurang lebih poin dari materi chapter ini adalah tentang konsep dasar yang ini. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri materi kuliah kali ini. Terima kasih.